get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Devita Nobita. Dan apa ngintip ya, jadi gue sempat buat video tentang cara buat paspor. Nah, itu di video itu ternyata lumayan banyak yang nonton, sekitar 100 ribuan gitu. Dan gue dapat komen masuk itu sekitar 668 komen. Dan bom. nih gue screenshot di bawah ini, nih gue kasih lihat ya. Nih gue kasih lihat komen-komennya di sebelah sini. Oke, jadi ada 668 komentar. Ini gue bacain beberapa yang pertanyaannya sering banget atau paling banyak ditanyain di video ini. Sebentar, gue harus pilih-pilih dulu. Coba gue pilih dari yang paling atas. Nah, ini sering banget ditanyain sama orang-orang nih. Ini dia sampai bilang, tolong dijawab kakak, dari Adelia. Hai. Kakak, kalau buat anak kelas 6 bisa buat paspor nggak kak? Mungkin yang dimaksud secara vital adalah anak di bawah umur sebelum dia punya KTP itu dia bisa buat paspor apa enggak? Nah, jawabannya adalah bisa dong, pasti bisa. Kalau misalkan nggak bisa, Rafathar Malik Ahmad anak sultan itu nggak mungkin bisa keliling dunia. Intinya adalah kalau misalkan kalian nggak punya KTP dan kalian pengen buat paspor, kalian bawa, setahu gue ya, sekarang itu ada yang namanya tuh kartu identitas anak atau KIA. Itu warnanya pink. Coba ntar gue taruh di sini deh, gue cari di Google. Nih gue taruh di sini gambarnya. Dan itu kalau misalkan itu kalian jaga-jaga aja bawa. Tapi setahu gue semenjak KIA itu, karena gue buat paspor itu sebelum ada KIA, mereka pakai akta kelahiran. Nah, kalian bawa aja akta kelahiran. Itu sebagai pengganti sebelum ada KTP itu ya, makanya dipakai akta kelahiran. Jadi jawabannya adalah bisa. Jangan lupa juga seperti video gue yang pertama itu, kalian bawa fotokopinya, bawa aslinya juga. Soalnya bakal ditanyain. Ini beneran. Ini dari Sri Wahyuni. Dia bilang, Mbak, mohon jawabannya ya. Dia bilang ini, hai Mbak cantik, makasih. Aku mau tanya dong. Oke, aku mau tanya dong. Ini berisik banget ini orang, ya ampun deh. Aku mau tanya dong, Kak, akte asliku hilang. Yang ada hanya akte fotokopinya aja nih. Apakah bisa buat paspor pakai akte fotokopi? Nggak bisa. Atau mungkin bisa pakai ijazah doang? Please saran dong Mbak, aku mesti gimana? Soalnya penting banget mau buat paspor segera. Nah, ini mungkin secara vital aja gue jawab ya. Kalau ada salah satu dokumen kalian yang hilang atau yang cuman ada fotokopinya doang, itu gue belum tahu secara pastinya, karena sekali lagi gue tekenin seperti video gue yang pertama, gue bukan tugas imigrasinya resmi. Gue cuman sering baca-baca dan denger-denger dari beberapa teman-teman gue yang pengalaman bikin paspor sendiri dan sebagainya. Itu adalah coba aja dulu kalian bawa fotokopinya, tapi kalian juga kedepannya harus buat yang aslinya, karena gue nggak tahu sih ini kemungkinan bisanya itu 50-50 ya, 50% bisa, 50% tidak untuk bisa tanpa dokumen aslinya. Kalau misalkan nggak bisa, ya udah jalan lain, kalian harus pakai calo. Tapi sejujurnya ya, yang gue tahu kalau pakai calo itu paspor itu mahal banget, sumpah. Harganya bisa sampai 2 kali lipat. Dari sahabat Kaleng. Senang lihat Cece kasih informasinya, suka juga cara ngomongnya, sweet banget. Sukses terus C, gambar Indonesia. Weh, thank you. Ini juga pertanyaan yang vital banget nih, banyak banget yang nanya, berapa total bayarnya kak? Nah, untuk bayarnya itu, kalau misalkan, jadi paspor itu terdiri dari yang 24 halaman sama yang 48 halaman. Kalau yang 24 halaman itu, gue kurang tahu berapa, tapi itu kayaknya kurang, orang jarang pakai kalau untuk yang berlibur dan segala macam. TKI, TKW, atau kayak gitu-gitulah. Itu harganya mungkin bisa sekitar ya 200 ribu atau 250 ribuan atau bisa di bawah itu, tapi gue kurang tahu persis. Yang gue tahu adalah kalau 48 halaman dia harganya 350 ribu, itu untuk yang biasa. Dan untuk yang e-paspor atau elektronik paspor itu 650 ribu. Untuk bedanya paspor biasa dan e-paspor adalah e-paspor itu ada chipnya yang kotak itu di bawah situ, dan paspor yang biasa itu nggak ada. Dan kalau nggak salah e-paspor itu bisa dapat free visa ke 64 negara kalau nggak salah. Dan yang paspor biasa nggak, tapi untuk penyimpanannya itu lebih mudah untuk paspor biasa. Soalnya e-paspor itu penyimpanannya lebih sulit, lebih kayak nggak boleh kena cairan, terus nggak boleh sering kebanting dan kayak gitu-gitulah. Itu lebih rumit. Oke, pertanyaan selanjutnya itu dari Arul, L-nya 2. Kak, kalau udah booking antriannya pas datang kita sama antri lagi, apa motong jalan yang antri buat nunjukin barcode-nya? Ya enggak lah coy, enggak bakal motong lagi. Karena kalau misalkan kalian udah ngambil antriannya di
aplikasi yang gue bilang di video yang pertama itu kalian tetap harus ngantri. Bedanya adalah kalian dapetin kuota kalau kalian bisa buat paspor di hari itu, bukan dapat nomor antrian. Jadi nomor antrian itu menurut seberapa cepat kalian datang. Nah, untuk aplikasinya itu sorry banget, aplikasi yang kemarin gue kasih itu ternyata udah gue cari-cari lagi di Play Store, itu udah nggak bisa. Mungkin ada aplikasi lain, kalian bisa searching lagi di Play Store, mungkin banyak banget. Kalian tulis aja di Play Store antrian paspor ya. Oke guys, ini ada lagi yang nanya dari Sandro Tarigan Octavianus. KTP Medan bisa nggak ngurus di kantor imigrasi Jakarta, Kak? Sebenarnya gue jawab secara vital ya. Jadi kalau misalkan KTP-nya itu domisilinya beda sama tempat kalian mau buat paspor itu, misalkan KTP kalian domisili itu di Medan, nah kalian pengen buat paspornya itu di Jakarta karena kalian lagi merantau ke Jakarta, atau kalian lagi pengen buat paspor itu di Jakarta. Jawabannya adalah iya bisa. Kita bisa buat paspor dimanapun yang bukan domisili kita di KTP kita. Misalkan kita mau KTP kita di Padang, buatnya di Bengkulu, bisa. Jawabannya bisa. Oke guys, ini ada pertanyaan lagi dari Vega Konflik Indonesia Channel. Kak, kalau udah daftar online buat dapetin nomor urutnya, tapi nggak dapat nomor urutnya, apa bisa langsung datang aja ke kantor imigrasinya tanpa harus daftar ke APP-nya? Mohon dijawab Kak. Soalnya mungkin ya, aku mau kerja di kapal pesiar. Oke, mungkin ini gue bakal jawab secara vital ya. Jadi kalau misalkan kalian nggak dapet nomor urutnya itu, bisa langsung datang ke kantor paspornya aja nggak? Jawabannya adalah bisa. Kalau kalian tanpa harus download aplikasi, tanpa harus dapetin kuota yang tadi gue bilang di awal, itu bisa apa enggak? Jawabannya adalah yes, bisa. Kalian bisa langsung datang ke kantor paspornya dan kalian bisa langsung ambil nomor antriannya, asalkan kalian datangnya itu cukup pagi. Kalian bisa dapat 100 orang pertamanya itu, karena kan udah lebih dari 100, besoknya lagi kalian harus datang lagi, dan kayak gitu teruslah. Jadi nah, ada pertanyaan lagi guys dari Karisma Imut. Kalau sudah punya paspor tapi hilangin gimana tuh? Apa bisa? Tapi sudah lama banget dan gak ada kopiannya. Mungkin gue jawab secara universal lagi ya. Nah, ini maksudnya adalah kalau misalkan paspor kalian hilang, terus kalian udah lama banget, terus gak punya kopiannya, jawabannya adalah kalian harus buat baru. Kalau misalkan buat baru kan kalian itu lebih banyak dokumennya yang seperti itu. Kalau misalkan kalian perpanjang paspor dan kalian masih punya paspor asli itu, kalian kalau nggak salah ya, itu kalian cuma harus bawa paspor dan KTP aja. Nanti paspor yang lama kalian bakalan dikasih ke sana, dirobek atau digunting atau apalah, akan diganti sama paspor baru seperti itu. Dari Yanti, pas waktu wawancara Mbak jawab pertanyaan soal alasan pembuatan paspor apa. Nah, untuk tanya jawab tips trik apa aja yang ditanyain dan bagaimana interview paspornya, gue udah buat video tentang wawancara atau interview cara buat paspor itu. Kalian bisa tonton videonya di sini, gue taruh juga linknya di description box gue. Silakan ditonton. Oke guys, ini ada lagi yang nanya dari Always Daniel. Mau nanya Kak, ini kalau paspor dia enggak, bukan. Sama dong harga ya, nama kakak gue sama Daniel. Mau nanya Kak, ini kalau paspor diambil sama saudara gitu bisa nggak sih? Mas berisik itunya. Maybe pakai surat kuasa atau astagfirullahaladzim. Maybe pakai surat kuasa atau gimana gitu. Oke, sekali lagi gue jawab secara universal. Jadi kalau paspor kita udah jadi dan kita mau orang lain yang wakilin buat ambil paspornya, itu bisa apa enggak ya? Jawabannya adalah iya bisa, dan kalian harus bawa KTP asli dari orang yang punya nama di paspor tersebut dan bawa surat kuasa. Kayak gitu ya. Nah, orang yang punya namanya tersebut aja, misalkan gue nih, gue buat paspor gue sendiri, gue mau ngambil paspor gue sendiri, gue harus bawa KTP gue yang asli. Ini gue loh, gue sendiri, apalagi orang lain, jadi harus bawa KTP asli. Itu. Emang iya? Astagfirullah. Tadi sini udah keluar, di kiri lagi. Banyak ya. Ada lagi nih guys yang nanya dari Ajang Mega Julia. Halo Kak, kalau mau bikin paspor untuk sekolah di luar negeri, harus bikin surat pengantar dari sekolahnya dulu nggak sih? Nah, ini gue jawab secara universal. Ada orang mau buat paspor untuk sekolah ke luar negeri, studi, atau dia mau kerja, segala macam. Setahu gue dan yang gue baca-baca itu tidak ada urusannya dengan kantor paspor. Itu urusannya kalau kayak gitu-gituan itu dengan nanti lu buat visa. Nah ini guys, ada yang nanya lagi dari Keceo 21 jadi ingat nonton bioskop. Kapan nonton bioskop buka ya? Ini ada yang nanya kalau bayar lewat m-banking bisa nggak? Dan ini gue jawab secara universal. Bagaimana sistem pembayaran
paspor? Oke ya. Jawabannya adalah nanti kalian dikasih resi. Resinya itu adalah surat bukti kalau kalian itu sudah mengajukan pembuatan paspor. Bawa resinya itu ke bukti kalian sudah mengajukan paspor ke bank yang direkomendasikan sama kantor imigrasinya, dan kalian bawa bayar itu harus pakai uang cash. Nggak bisa lewat m-banking, nggak bisa lewat transfer, tapi lewat debit mungkin. Kalau banknya sama seperti bank yang direkomendasikan, mungkin itu bisa. Tapi prefer apa bahasa Indonesia ya? Diusahakan. Ya, diusahakan itu cash uangnya. Itu guys. Dan di sini juga gue baca beberapa komentar, banyak banget yang bilang cara bicaranya bikin greget, lama, muter-muter, cara bicara gini-gini. So sorry banget guys, karena gue buat video pas bikin paspor itu udah sekitar setahun yang lalu. Ya sejak itu gue merasa kalau benernya jam terbang itu menentukan. Semakin banyak lu buat video, itu semakin terbiasa. Lu berbicara depan kamera, bakal even lu sendirian ya, itu ngaruh banget. Dan terima kasih banyak buat semua saran-saran dan kritik-kritiknya, gue terima dengan senang hati, dengan lapang dada. Akan gue perbaiki dengan cara ngomong yang lebih baik. Dan semoga video ini, cara ngomongnya, cara penjelasannya gak belibet, lebih jelas dan gak bertele-tele dan langsung straight to the point. Jadi semoga bisa menjawab semua gundah gulana kalian semua. Apaan itu? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terima kasih banyak. Jangan lupa buat subscribe channel gue supaya gue semangat terus bikin video. Dan like video ini kalau kalian suka dalam videonya. Jangan lupa buat komen. Let's be friend. Bye, follow me on Instagram, itu Devita Nobita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.